saya akan sampaikan tentang RB atau reformasi birokrasi. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Kelungkung oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi DLHP Kabupaten Kelungkung. Outline: tindak lanjut hasil rekomendasi pada tahun sebelumnya, yaitu tindak lanjut atas rekomendasi RB tahun 2019. Perkembangan birokrasi reformasi, progres pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan, penyederhanaan birokrasi, peran dan perkembangan dalam penyederhanaan birokrasi, reformasi pelayanan publik terdampak COVID-19, pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemberian pelayanan publik yang terdampak COVID-19. Poin 1. Tindak lanjut rekomendasi. Hasil evaluasi RB pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2019. Pertama, manajemen perubahan dalam artian hasilnya 2,45, kemudian capaiannya 98, tata perundang-undangan hasilnya 0,63, capaiannya 50,4, tata organisasi hasilnya 1,5, capaiannya 100, kemudian tata laksana hasilnya 0,82, capaiannya 41, kemudian SDM hasilnya 2,78, capaiannya 79,43, akuntabilitas hasilnya 3, capaiannya 100, kemudian pengawasan hasilnya 52,38, capaiannya 2,75. Kemudian pelayanan publik hasilnya hasilnya 52,38, capaiannya 2,91. Hasil evaluasi pelaksanaan RB pada DLHP pada komponen pengungkit mencapai 16,82 atau 71,57%. Berikut pada paparan komponen rekomendasi dan tindak lanjut. Pertama, manajemen perubahan, rekomendasinya agar menyusun laporan tindak lanjut atas monitoring evaluasi RB tindak lanjut masih dalam penyusunan oleh tim RB OPD. 2. Penataan tata laksana, rekomendasi pengembangan e-government tindak lanjut terus dilakukan mulai dari level tertinggi hingga level terbawah. Kemudian rekomendasi yang kedua, agar menerapkan kebijakan informasi publik. Kemudian tindak lanjutnya, mengunggah setiap data, informasi ke media elektronik dan web OPD. Ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Rekomendasinya, menyusun kebutuhan diklat. Tindak lanjut, berkoordinasi dengan Kepala BKSDM. Berikutnya, rekomendasi pada poin 3, implementasi standar kompetensi jabatan atau SKJ. Tindak lanjutnya adalah baru terlaksana pada pejabat pengadaan. Poin 4, penguatan pengawasan. Rekomendasinya, evaluasi gratifikasi tindak lanjut sudah dilakukan setiap tahun oleh semua PNS. Kemudian berikutnya, rekomendasinya memonitoring dan mengevaluasi penanganan pengaduan masyarakat. Tindak lanjutnya, ditunjuknya salah satu pejabat untuk menangani setiap ada pengaduan dari masyarakat. Rekomendasi, menginternalisasi whistleblowing system. Dengan tindak lanjut akan diadakan sosialisasi dan memohon narasumber dari inspektorat. Terakhir, rekomendasinya, mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan serta mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan dengan tindak lanjut berkoordinasi dengan dinas terkait. Terakhir, rekomendasi dari poin 4, melakukan zona integritas dengan tindak lanjut baru tahap perencanaan dan koordinasi. Yang nomor 5, komponennya
peningkatan kualitas pelayanan publik. Rekomendasinya mereview dan perbaikan SOP, tindak lanjutnya masih layak untuk digunakan. Rekomendasi sosialisasi pelatihan budaya pelayanan prima, tindak lanjut tetap diselipkan setiap ada acara rapat dengan seluruh staf. Rekomendasi menetapkan sistem punishment atau reward, tindak lanjut sudah dilakukan dengan adanya tunjangan kinerja berbasis kinerja. Rekomendasi menetapkan unit pengelola pengaduan pelayanan, tindak lanjut terdapat SK pengelola pengaduan. Rekomendasi menindaklanjuti seluruh pengaduan pelayanan, tindak lanjut sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing bidang sesuai pengaduan dari masyarakat. Rekomendasi mengevaluasi atas penanganan keluhan atau masukan, tindak lanjut dievaluasi secara langsung setiap saat. Rekomendasi mengumumkan hasil survei kepuasan masyarakat, tindak lanjut diumumkan di web OPD. Poin kedua, progres pelaksanaan reformasi birokrasi. Manajemen perubahan, yaitu pembentukan tim RB, pembentukan tim agen perubahan, kemudian penataan tata laksana, yaitu penyusunan peta proses bisnis, kemudian penyusunan SOP yang belum terjabarkan dari peta proses bisnis. Lanjut, penataan sistem manajemen SDM, yaitu penyusunan peta jabatan, monef kinerja melalui e-kinerja, evaluasi disiplin melalui Sisenso. Berikutnya, penguatan akuntabilitas, yaitu mengevaluasi kinerja tiap bulan dan evaluasi renja dan renstra. Lanjut, penguatan pengawasan, yaitu laporan gratifikasi secara berkala, sosialisasi penanganan benturan kepentingan, penyelesaian tiap ada pengaduan. Berikutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu mensosialisasikan pelayanan prima, menunjukkan pejabat untuk menangani, penunjukan pejabat untuk menangani pengaduan. Lanjut, menginformasikan survei kepuasan masyarakat di media elektronik dan web OPD. Poin nomor 3, yaitu penyederhanaan birokrasi. Pendataan jabatan struktural yang bisa dialihkan menjadi jabatan fungsional, dan pendataan beberapa jabatan yang mungkin bisa dijadikan satu jabatan struktural. Poin nomor 4, reformasi pelayanan publik terdampak COVID-19, yaitu pengurangan anggaran seperti ATK, perjalanan dinas, makan minum, cetak, sesajen, dan lain-lain. Lanjut, penerapan protokol kesehatan secara ketat seperti pemakaian masker, menjaga jarak, cuci tangan dengan air mengalir, serta pengecekan suhu tubuh. Lanjut, penerapan apel virtual dan rapat virtual. Lanjut, tetap menjaga kebersihan kantor dan mengingatkan setiap karyawan agar tetap menjaga kesehatan masing-masing. Demikian penyampaian. Terima kasih.